Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dian Enggaring Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 223-113-911-886. Saya guru di SD Negeri Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Hari ini saya melaksanakan pembelajaran dengan model Project Based Learning pada materi IPAS kelas 4, materi keberagaman budaya. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya dapat lebih baik dan bermanfaat bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatakan diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya semangat. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silahkan maju memenuhi doa. Sudah siap, Kak? Siap, Kak? Kita mulai. Selamat pagi. Baik. Nah, anak-anak coba perhatikan teman-temanmu. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Ani tidak berangkat karena apa? Baik, kita doakan semoga Ani segera sembuh dan bisa kembali belajar lagi bersama kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi lagu Sabang sampai Merauke. Anak-anak berdiri terlebih dahulu, silakan berdiri dulu. Kita bernyanyi sama-sama yang semangat. Sudah siap? Sudah ke depan semuanya. Menjunjung
Nah, anak-anak, jadi di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke kita punya beberapa pulau yang besar. Ada yang tahu pulau apa saja? Apa? Angkat tangan. Jawa. Tuh, Jawa. Terus pulau apa lagi? Apa? Stephen, Sulawesi. Betul. Pulau apa lagi yang pulau besar? Kalimantan. Apa, Irun? Sumatera. Sumatera. Betul. Apa lagi? Apa? Kalimantan. Betul. Nah, itu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Budian mau cerita. Budian kemarin itu memakai pakaian kebaya saat acara pernikahan saudaranya Budian. Nah, di acara pernikahannya Budian itu ada beberapa makanan. Nah, kalian tahu tidak? Ini makanan apa? Betul. Nah, ada makanan getuk di pesta pernikahannya saudaranya Budian itu. Kemudian ada juga ini apa? Lumpia. Betul, itu ada lumpia. Di pesta pernikahan saudaranya Budian itu juga menyanyikan beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu berikut ini. Lagunya judulnya Yangko Rambe Yangko. Ada yang tahu? Tahu. Nah, kalau yang tahu silakan boleh ikut nyanyi bersama. Nah, kalau kalian ada tangan, kalian nyanyi. Pakaian apa yang dipakai anak yang bernyanyi dalam lagu tadi? Pakaian adat dari daerah mana itu? Dari daerah Papua, betul. Kalian juga perhatikan tidak? Di belakang anak yang bernyanyi tadi ada gambar apa? Betul, rumah adat daerah mana? Papua. Nah, tadi kan dia sudah bercerita. Kalian ada yang mau cerita pernah memakai pakaian adat? Ada yang pernah memakai pakaian adat? Baik. Bila pernah memakai pakaian adat apa? Bila? Kebaya. Kebaya. Nah, memakai pakaian adat kebaya saat acara apa Bila? Pernikahan. Pernikahan. Warna putih. Yang dipakai Bila warna putih. Nah, selain Bila ada yang pernah memakai pakaian adat? Aiko ya. Pakaian kebaya saat Kartini. Pakaian adat yang dipakai warnanya apa? Merah. Merah. Berarti Aiko pakai kebaya warna merah, Bila pakai kebaya warna putih. Yang lain ada yang pernah pakai kebaya? Kebaya? Belum. Nah, ada yang tahu kebaya itu pakaian adat daerah mana? Betul, Jawa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk keberagaman, khususnya makanan khas daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti kalian akan menyimak bentuk-bentuk keberagaman budaya. Yang selanjutnya nanti kalian akan menyimak video tentang bentuk-bentuk makanan khas daerah. Nah, selanjutnya nanti kalian akan melihat video tentang rumah adat dan pakaian adat.
Selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk membuat peta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sampai situ paham apa yang akan dilakukan hari ini? Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, baik. Nah, kita akan masuk ke materinya. Bentuk keberagaman itu ada berapa? Yang pertama apa? Ada yang tahu? Itu? Bahasa daerah. Betul, bahasa daerah. Contoh bahasa daerah apa itu? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Selanjutnya ada yang tahu? Alia apa? Pakaian adat. Betul, pakaian adat. Contoh pakaian adat apa Alia? Kebaya. Kebaya. Betul. Selanjutnya Rumah adat. rumah adat. Betul. Contoh rumah adat apa Steven? Joglo. Joglo. Selanjutnya ada yang tahu? Bila makanan khas daerah. Contoh makanan khas daerah apa Bila? Lumpia dan getuk. Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Irul silakan. Betul, kesenian daerah. Contoh kesenian daerah ada yang tahu? Betul, tari piring. Nah, itu tadi bentuk-bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Loh, kenapa ya kok ada banyak keberagaman budaya di Indonesia? Nah, keberagaman budaya ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ada yang mau bacakan? Nomor 1, Kevin. Tempat tinggal yang berbeda-beda. Tempat tinggal yang berbeda-beda. Yang kedua, ada yang mau baca? Ada. Perbedaan keanekaragaman alam. Yang kedua, perbedaan keanekaragaman alam. Yang ketiga, ada yang mau baca? Steven, baik. Letak Indonesia yang strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, betul. Nah, keragaman budaya tadi disebabkan oleh beberapa hal ini. Tempat tinggal yang berbeda, perbedaan keadaan alam, dan letak Indonesia yang strategis. Supaya kalian lebih paham tentang bentuk keberagaman budaya, nah ini kita ambil tentang makanan khas daerah. Kalian boleh simak videonya, kemudian dicatat makanan khas daerah dan asal daerahnya. Perhatikan baik-baik. Nah, itu tadi video tentang makanan khas daerah dan juga asal daerahnya. Tadi sudah ditulis? Nah, sekarang dia tanya dulu coba salah satu makanan khas daerah dan asal daerahnya. Bika Ambon dari mana? Betul, dari Medan. Kemudian Peyem dari mana? Dari Bandung. Betul, dari Bandung. Kemudian lumpia dari mana? Semarang. Semarang, betul. Nah, selanjutnya kalian akan menyimak pakaian adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Perhatikan baik-baik. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai keragaman pakaian dan rumah adat di Indonesia. Yuk kita simak cerita dari Putri dan Cinta. Let's go! Bosan ya di rumah terus? Oh iya, aku kemarin ke rumah Dodit dan rumahnya masih sangat tradisional. Kalau tidak salah, namanya adalah rumah Joglo. Aku jadi penasaran nih, Sin, apakah daerah lain juga memiliki rumah dan pakaian adat ya? Kamu bisa cari tahu sendiri loh, Put.
Yuk, aku ajak jalan-jalan melihat rumah dan pakaian adat ke berbagai daerah. Untuk ke sana, aku butuh bantuan Doraemon nih. Aku panggil Doraemon untuk mengeluarkan pintu kemana saja dulu ya. Doraemon. Wah, kita lagi di mana sih? Kita lagi di Jawa Tengah nih, Put. Rumah adatnya bernama Rumah Joglo, sedangkan pakaian adatnya bernama Kebaya. Yuk kita lanjut ke daerah lain. Nah, sekarang kita lagi di Sumatera Barat. Nama rumah adatnya adalah Gadang, dan pakaian adatnya yaitu limpapeh rumah nan gadang. Kita lihat daerah lain lagi yuk, Put. Doraemon, kita mau pindah nih. Wah, indah sekali. Ini di Bali ya, sih? Iya, Put. Kita sedang ada di Bali nih. Nama rumah adatnya bernama Gapura Candi Datar. Yuk, kita ke daerah terakhir. Aku panggil Doraemon lagi ya. Doraemon. Pasti kita lagi di Papua. Benar sekali, Putri. Kita lagi di Papua. Rumah adat dari Papua bernama Honai. Dan pakaian adatnya bernama Koteka. Indah dan unik sekali pakaian dan rumah adat dari berbagai daerah ya, Sim. Oh iya, tapi kenapa pakaian dan rumah adat dari berbagai daerah berbeda-beda, Sim? Nah, anak-anak, apakah kalian bisa membantuku untuk menjawab pertanyaan dari Putri? Kenapa sih pakaian dan rumah adat di Indonesia dari berbagai daerah itu berbeda? Sekarang kita lagi di Museum Keragaman Rumah dan Pakaian Adat di Indonesia nih, Put. Di dalam museum ada miniatur pakaian dan rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia, Put. Oh iya, yuk kita berkeliling museum, Sim. Wah, Indonesia mempunyai banyak sekali pakaian dan rumah adat ya, seperti rumah panggung dari Jambi, rumah Baileo dari Maluku, terus pakaian adat Pule Balang dari Aceh, pakaian adat Belanda dari Riau, dan masih banyak lagi. Terus semuanya memiliki bentuk yang berbeda lagi. Iya, Put, perbedaan pada rumah adat ini dikarenakan perbedaan kondisi geografis, Put. Bangunannya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah sesuai daerahnya. Selain itu, bentuk rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerah juga mengandung makna dan simbol tertentu yang disesuaikan dengan adat istiadat daerahnya. Pakaian adat juga beragam, Put. Biasanya saat ada acara memperingati peristiwa atau acara tertentu, penduduk suatu daerah akan menggunakan pakaian adat sesuai daerahnya, Put. Nah, itu tadi video tentang rumah adat dan juga pakaian adat yang ada di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, sekarang dia tanya, kebaya itu pakaian adat dari daerah mana? Dari Jawa Tengah. Betul, dari Jawa Tengah. Kemudian kalau pakaian adat Papua namanya apa? Apa? Ada yang tahu? Ya? Koteka. Betul, namanya Koteka. Kemudian rumah Joglo itu dari mana asalnya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, betul. Itu tadi ya. Pakaian dan rumah, beberapa pakaian dan rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian akan bekerja secara berkelompok. Nah, Bunda sudah bagi kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama itu namanya kelompok Sumatera. Nah, ada Dimas, Steven, Marwa, Aziza, dan Ilham. Untuk kelompok yang kedua ada Aiko, Bila, Delta, Kevin, dan Rade. Itu namanya kelompok Jawa. Kelompok yang ketiga namanya kelompok Sulawesi. Ada Andi, Arsila, Dani, Salsa, dan Nova. Kemudian untuk kelompok 4 itu kelompok Kalimantan. Ada Alia, Erda, Latisa, dan Wawan. Dan kelompok yang terakhir itu kelompok Papua. Ada Fai, Fatur,
Lydia, Reina, dan Rehan. Nah, nanti kelompok 1 di situ, kelompok 2 di sana, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sebentar, bedanya. Budian jelaskan dulu apa yang harus kalian kerjakan dalam diskusi kelompok. Nah, yang harus kalian kerjakan yaitu membuat peta keberagaman makanan khas daerah, pakaian, dan rumah adat yang ada di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, langkah-langkahnya tadi satu kelompok kan ada 5 orang anak, yang satu orang anak mencari tahu makanan, pakaian, dan rumah adat yang ada di pulau kelompok kalian. Misalkan kelompok 1 kelompok Sumatera, kalian harus cari tahu makanan, rumah adat, dan pakaian adat di daerah Sumatera. Kemudian 2 anak nanti membuat peta Sumatera. Jadi ada yang membuat petanya, kemudian nanti ada yang menuliskan daerah-daerahnya. Kemudian 2 orang siswa lagi nanti menempelkan gambar-gambar makanan, pakaian, dan rumah adat pada pulau yang sudah kalian buat. Seperti itu. Kemudian setelah selesai nanti kalian presentasikan hasilnya di depan kelas, dan nanti kalian tempelkan hasilnya pada peta keberagaman budaya Indonesia. Sudah, Pak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah, baik. Silakan boleh berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang kemudian akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan mengidentitas kelompok kalian dulu. Perhatikan langkah-langkah mengerjakannya. Cari tahu baik-baik apa yang harus kalian kerjakan dalam kelompok. Nah, waktu untuk kalian mengerjakan 20 menit cukup? Baik.
Baik, sekarang diputar dulu kursinya menghadap ke depan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Baik, kelompok 1 membuat peta pulau mana? Sumatera. Baik, Sumatera. Dari yang sudah kalian diskusikan, baju adat Pulau Sumatera itu apa? Limpapeh rumah nan dadak. Baik, limpapeh rumah nan gadang, itu betul. Kemudian untuk rumah adatnya namanya apa? Rumah dadak. Betul. Kemudian makanan khas daerahnya apa? Empek-empek. Pempek, betul ya. Itu di Sumatera itu rumah adatnya namanya rumah gadang, pakaian adatnya namanya limpapeh rumah nan gadang, kemudian makanannya empek-empek. Betul untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 tempelkan petanya pada peta keberagaman budaya Indonesia. Semuanya ditempel. Nah, jatuh, tambahin liatnya. Terima kasih untuk kelompok 1. Betul ya, penempelannya nanti seperti ini, seperti kelompok 1, disesuaikan dengan letak petanya. Baik, kita lanjutkan presentasi selanjutnya kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Baik, kelompok 5 membuat pulau mana? Papua. Papua. Makanan khas daerah Papua apa? Papeda. Papeda. Kemudian baju adatnya namanya apa? Koteka. Koteka. Yang terakhir rumah adatnya namanya Unai. Itu ya. Pakaian, rumah adat, dan makanan khas daerah Papua. Sekarang boleh ditempelkan petanya dulu, pulaunya. Ya, ujung. Ya, tuh di situ. Kemudian makanan khas daerah, pakaian adatnya, rumah adatnya boleh ditempel. Ya. Baik. Coba bisa tanya kelompok yang lain. Rumah adat Papua apa namanya? Kelompok 4. Unai, betul. Makanan khas daerahnya namanya apa? Betul. Silakan boleh dulu kelompok 4. Terima kasih. Kelompok 5, terima kasih. Baik anak-anak, kita tadi sudah menyelesaikan tugas proyek secara berkelompok. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Untuk yang pertama itu paling ujung, ini Pulau Sumatera. Makanan khas daerahnya empek-empek, nama pakaian adatnya limpapeh rumah nan gadang, kemudian rumah adatnya namanya rumah gadang. Kemudian yang kedua ini Pulau Jawa. Pakaian adatnya namanya kebaya, salah satu makanan khas daerahnya lumpia dari Semarang. Kemudian rumah adatnya namanya rumah joglo. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Nama makanan khas daerahnya salah satunya kepiting songka. Kemudian pakaiannya namanya timbaga. Kemudian rumah adatnya namanya rumah panggung. Yang keempat Pulau Sulawesi. Pakaian adatnya namanya baju-baju. Makanan khas daerahnya soto Banjar. Kemudian rumah adatnya namanya rumah tongkonan. Dan pulau yang terakhir itu Papua. Makanan khas daerahnya namanya papeda. Kemudian rumah adatnya namanya Unai, dan baju adatnya namanya koteka. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, bentuk keragaman budaya tadi ada apa saja? Silakan anak-anak yang tahu. Ada
Ada? Betul, makanan khas daerah. Kemudian ada apa lagi? Rumah adat. Apa lagi? Kesenian daerah. Kemudian pakaian adat dan rumah. Betul. Nah, contoh makanan khas daerah itu gudeg dari mana? Betul, Jogja. Pempek dari mana? Kemudian lumpia dari? Betul. Serabi dari? Baik. Selanjutnya coba perhatikan. Ini rumah adat daerah mana? Katakan? Betawi. Betul. Selanjutnya ini rumah adat daerah? Kalimantan. Betul. Selanjutnya ini pakaian adat daerah mana? Kalimantan Utara. Betul. Yang terakhir ini pakaian adat daerah? Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri sebisanya. Ujian berikan dulu. Waktu mengerjakannya 10 menit. Cukup? Oke. Jangan lupa diisi dulu identitasnya, nama dan nomor absennya. Baik, sudah selesai ya? Silakan dikumpulkan. Tiap kelompok satu orang aja yang mengumpulkan. Nah, sekarang ujian notanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan yang tahu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apa? Betul, keberagaman budaya. Ada apa saja keberagaman budaya itu? Rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, bahasa daerah, dan makanan khas daerah. Kemudian, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Kenapa? Senangnya kenapa? Karena tadi bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi bersama-sama. Selain itu ada yang lain, kenapa kau hari ini senang? Ada yang lain? Apa? Senangnya karena apa? Tadi kalian senangnya karena apa? Membuat peta. Membuat peta bersama-sama. Ada yang lain? Diskusi kelompok. Betul, karena berdiskusi dalam kelompok. Nah, bagaimana yang sulit dalam pelajaran ini? Ada yang sulit? Baik, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kalian boleh baca dulu di buku kalian tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Rifai maju ke depan. Siang.
Cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.